Wait. Selamat pagi semuanya. Jadi, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang perancangan basis data dengan RD dan konseptual database. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Dika Pramana dengan NIM 56. Dengan saya Wiguna dengan NIM 9. Dengan saya Aris dengan NIM 75. Saya Lois Keciomling dengan NIM 76. Saya Kastayo dengan NIM 82. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu RD. RD merupakan rancangan untuk membuat database yang disajikan dalam bentuk desain, agar lebih mudah dalam menggambarkan data yang memiliki hubungan atau relasi. Oke, selanjutnya ada komponen RD. Yang pertama, entitas. Entitas merupakan kumpulan objek yang dapat teridentifikasi secara unik, di mana entitas dibagi menjadi dua, yaitu ada entitas kuat dan entitas lemah. Entitas kuat dinamakan dengan bentuk persegi panjang, dan entitas lemah digambarkan dengan persegi panjang ganda. Selanjutnya ada atribut. Atribut berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut, di mana atribut dibagi menjadi 5, yaitu ada kunci atau key, di mana atribut yang digunakan untuk menentukan data yang bersifat unik. Yang kedua ada simple atribut, di mana atribut yang tidak dapat dipecah lagi dan bernilai tunggal. Selanjutnya ada multi nilai, di mana atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap entitasnya. Dan selanjutnya ada atribut gabungan, yaitu atribut yang berasal dari susunan atribut yang lebih kecil dalam artian tertentu. Dan yang terakhir ada derivatif atau derivate, yaitu atribut yang berasal dari atribut lain atau tidak wajib ditulis di RFD. Oke, selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya lanjut. Saya akan membahas mengenai relasi. Untuk relasi sendiri itu digunakan untuk menghubungkan antar entitas yang mempunyai hubungan. Nah, terdapat beberapa aturan terkait relasi yang perlu dipahami. Antara lain, yang pertama, relasi digambarkan dengan simbol belah ketupat. Lalu yang kedua, nama reaksi harus ditulis di dalam simbol. Ketiga, nama relasi harus berupa kata kerja aktif dan bukan pasif. Lalu yang terakhir, nama relasi ditulis dengan jelas dan mudah dipahami. Lalu berikutnya jenis relasi. Yang pertama ada relasi binary. Relasi yang terjadi di antara dua entitas yang berbeda. Di mana relasi antara mahasiswa, ini contohnya menggambarkan relasi antar mahasiswa mengambil mata kuliah yang menunjukkan binary relation. Next. Lalu yang kedua ada relasi unary. Merupakan variasi relasi yang terjadi dari sebuah himpunan entitas ke himpunan entitas yang sama, dan unary sering disebut dengan relasi tunggal. Nah, berikut relasi antara dosen dan mendampingi yang menunjukkan unary relation. Yang ketiga, ada relasi n-ary, di mana relasi dari tiga entitas atau lebih yang menunjukkan secara lebih jelas bahwa beberapa entitas berpartisipasi dalam sebuah relasi tunggal. Bentuk relasi ini sebisa mungkin dihindari karena akan mengaburkan derajat relasi yang ada dan akan menyebabkan perencanaan database yang semakin kompleks. Oke, lalu komponen berikutnya itulah garis atau penghubung. Garis menghubungkan antara atribut untuk menunjukkan hubungan entitas pada diagram. Dengan bantuan garis ini, kita dapat mengetahui bagaimana alur ERD mulai dari awal hingga akhir. Meskipun barangkali kelihatan sepele, namun komponen garis ini memiliki peranan yang sangat penting dan dapat diibaratkan sebagai jembatan. Oke, materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini ada contoh ERD. Jadi ada dua entitas, yaitu pegawai dan tanggungan. Pegawai ini merupakan entitas kuat dengan dua atribut. Jadi atribut kuncinya itu yaitu NIP, lalu ada atribut simpel yaitu nama pegawai. Lalu entitas satunya lagi yaitu entitas lemah merupakan tanggungan. Jadi di sini ada dua atribut. Yang pertama yaitu nama tanggungan. Jadi
itu atribut kunci, dan satu lagi tanggal lahir sebagai atribut simpel. Jadi bisa dilihat nama tanggungan ini yaitu juga merupakan atribut composite atau atribut gabungan. Karena dapat dipecah lagi menjadi 3 bagian, yaitu nama depan, panggilan, dan nama belakang. Tanggungan merupakan entitas lemah karena tanpa adanya pegawai, maka tidak akan ada entitas tanggungan. Jadi sekian dari saya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah cara membuat TRD. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi semua jenis entitas yang akan Anda gunakan. Anda dapat memulai dengan menggambar persegi panjang yang di dalamnya terdapat deskripsi singkat terkait nama entitas tersebut. Yang kedua, ada deskripsi relasi. Anda dapat mulai mengidentifikasi beberapa entitas yang memiliki relasi yang sama dihubungkan dengan menggunakan garis. Lakukan langkah tersebut sesuai dengan kebutuhan database proyek yang Anda kembangkan. Anda dapat menambahkan simbol berbentuk diamond untuk mendeskripsikan hubungan tersebut. Berikutnya adalah menambahkan atribut. Anda dapat menambahkan beberapa atribut yang sudah Anda pelajari pada materi sebelumnya. Pastikan juga untuk membuat atribut key pada setiap entitas dengan menggambarkan dalam bentuk oval. Selanjutnya, melengkapi diagram. Dengan melengkapi diagram ER tersebut sesuai dengan kebutuhan sistem yang akan Anda buat. Teliti kembali untuk setiap komponen. Jika ada simbol yang salah atau komponen atribut yang tertukar, Anda juga dapat menggunakan warna yang lebih terang untuk menandai semua atribut yang dianggap penting. Selanjutnya adalah tools untuk membuat TRD. Yang pertama ada Draw.io. Tool ini dapat casual dan sangat mudah untuk digunakan. Bentuk penyimpanannya berupa berbasis code, dapat digunakan untuk membuat flowchart. Selanjutnya, ada DB Diagram.io. Merupakan sebuah tool yang dapat digunakan untuk membuat diagram ER dan mendesain database secara cepat. Tools ini juga menggunakan bahasa yang mudah dan bersifat open source. Yang ketiga ada Lucidcar. Biasanya digunakan oleh para desainer profesional untuk memudahkan pekerjaannya dalam merancang model ERD. Lucidcar menawarkan tampilan interface yang baik namun berbayar. Anda jangan khawatir karena Lucidcar juga menyediakan free version untuk Anda yang baru belajar untuk membuat diagram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi data modeling adalah representasi struktur data dalam bentuk tabel yang menjelaskan hubungan antara data-data. Tujuan dari data modeling yaitu yang pertama, manajemen data. Dengan mengetahui letak di mana suatu data disimpan, maka anggota tim dapat lebih mudah untuk mengakses data pada waktu tertentu. Yang kedua, yaitu mengurangi kerumitan dan resiko. Dengan berkembangnya perusahaan, tentu data yang dimiliki akan semakin banyak dan cukup rumit untuk diakses. Resiko dari banyaknya data yang dimiliki adalah sulitnya integrasi antar tim. Melalui data modeling, perusahaan akan mengurangi kerumitan tersebut. Hal ini memungkinkan bisnis untuk dapat berkembang, namun tetap terintegrasi dengan baik satu sama lainnya. Yang ketiga yaitu meningkatkan kolaborasi. Dengan penggunaan data modeling akan mempermudah komunikasi antara tim IT dengan staf non-teknis. Hal ini dikarenakan data modeling dapat menjelaskan mengenai pengembangan bisnis dan penggunaan data dalam bisnis dengan cara yang mudah dipahami. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang jenis modeling, yaitu ada 3, konseptual, logikal, dan fisikal. Yang pertama ada yang namanya konseptual model. Konsep model memberikan gambaran besar tentang data. Model data tersebut menjelaskan hal-hal berikut. 1. Data dalam sistem. 2. Atribut data dalam kondisi atau batasan pada data. 3. Ada aturan bisnis yang terkait dalam data. 4. Ada cara yang terbaik mengatur data. Dan yang terakhir ada persyaratan keamanan dan integritas data. Model konseptual ini merupakan konsekuensi diagram sederhana yang tidak mengikuti aturan pemodelan data formal. Hal yang penting dalam model ini membantu pemangku kepentingan
teknis dan non-teknis untuk memberi visi dan sama dan sepatu tujuan, cakupan serta di proyek mereka. Yang kedua adalah logical model. Model dalam logis ini memetakan kelas data konseptual dan struktur data teknis. Model data logis memberikan lebih banyak detail tentang konsep data dan hubungan data kompleks yang diimplementasikan dalam model data konseptual seperti berikut. Pertama, ada jenis data dan berbagai atribut, misalnya ada string atau nama. Yang kedua, ada hubungan antara entitas data. Ketiga, ada atribut utama atau bidang kunci dan data. Arsitek data dan analisis bekerja sama untuk membuat model logis. Mereka mengikuti salah satu sistem model data formal untuk membuat representasi. Tim yang tangkas kadang mungkin memiliki auto melewati langkah ini dan berpindah dalam model konseptual ke model fisik secara langsung. Namun model ini sangat berguna untuk mendesain basis data yang besar, yaitu yang disebut gudang data. Model data fisik ini memetakan model data logis ke dalam tulis DBMS tertentu dan menggunakan terminologi perangkat lunak. Misalnya model data fisik memberikan data detail hal-hal berikut. Pertama, jenis bidang data seperti yang ditunjukkan dalam DBMS, kedua hubungan data seperti yang ditunjukkan DBMS, dan ketiga ada detail tambahan seperti penyetelan koma. Perekayasaan data membuat model fisik sebelum implementasi desain final. Perekayasaan data juga mengikuti teknik pemodelan data formal untuk memastikan bahwa mereka telah mencakup seluruh aspek desain. Nah, Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih.